lamun manisi tanpa salbitai yang beta cinta. Lama beta pergi jauh tinggal lamun manisi jiwa sing lewangi. Biar jauh di mata tapi dalam hati sing bisa lupa. Sio mama deng papa basudara dong di sana. Hari-hari rindu malam-malam mimpi ingat-ingat maluku manis coba terindu pulang kumpul basudara makan sagu yang cakara lah air mata jatuh di pipi kalau ingat sampai di sini. Mengapa beta mau buang badan jauh begini? Hari-hari rindu malam-malam mimpi ingat-ingat maluku manis. Coba terindu pulang kumpul basudara makan sagu yang cakala lah air mata jatuh di pipi kalau ingat sampai di sini. Mengapa beta mau buang badan jauh begini? Halo 01. Luar biasa. Coba mengapa betanya? 02 makam betanya. Coba 3, 2, 1. Mengapa beta mau buang badan jauh begini? Boleh. 1 sampai 100. Boleh. 10 sampai 100. 10. 10 walah. 10, 1 sampai 10 maksudnya. 1 sampai 10. Sini Novi. Kita sapa dulu pemirsa, senang sekali hari ini saya Neva Nusa 01. Dan saya Novita Bonara 02. Dan saya Sony Soplantila 03. Dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam acara kesayangan kita, Bercerita Orang Maluku. Hari ini rupanya spesial ya Bu Novi ya. Spesial, kita gemetar. By the way, selamat datang ya 02 Magang. Baik. Di studio baru Bercerita Orang Maluku. Ya semoga ini jadi tolak ukur ya buat nanti saya lanjut di bom-bom berikutnya ya Bu ya. Abis ini 0102 kita evaluasi. Oke, Oke? siap. Lagu tadi terlalu lemes, harusnya ada yang semangat. Yang lebih energik. Yang Oke, lebih setelah energik. ini. By the way, selain studio baru nih 03 dan juga 02, hari ini kita punya tamu spesial. Siapa dia? Sebenarnya ini bukan Bercerita Orang Maluku ini. Programnya Terus? terganti namanya jadi Bercerita Deng di Room.
Dirum. Yes. Direktur Umum TVRI Maluku. Iya benar sekali. Hari ini edisi spesial karena kebetulan Bom masuk juga di studio yang baru dengan co-host yang baru, iya kan. Tamunya juga bukan tamu sembarangan karena kita kedatangan tamu Dirum, Direktur Umum LPP TVRI. By the way, sebelum kita ngobrol sama Ibu Dirum nih, kita kasih tahu dulu ke pemirsa ya bahwa TVRI ini sekarang tampilannya sangat luar biasa dahsyat loh. Apalagi TVRI Maluku ya kan. Dan untuk jajaran pimpinannya semuanya serikandi. Semuanya Ya kan? Serikandi. Termasuk bos kita. Oke. Kepsa kita juga perempuan. Serikandi juga. Di room kita juga perempuan. Kamu juga perempuan. Calon Dirum. Iya, Sony maaf ya. Biasanya kalau Ya aminkan ya Kak ini calon iya, Dirum. kan itu cita-cita Amin, kamu. iya. Wajar Kita cita-cita kan, semua orang kan harus bermimpi, betul Kak ini? Wajar. Jadi hari ini kita akan bahas banyak banget dengan Ibu Dirum karena beliau datang juga ke sini. Ada juga banyak agenda. Tadi sebelum ketemu kita, udah ketemu para pegawai. Ya kan, ada rapat umum tadi sama para pegawai LPP TVRI dan hari ini kita akan memberikan ledakan informasi. Wow, bom yang luar biasa. Bom yang luar biasa. Jadi langsung saja dikasih ringan 02 yang cerah ceria ya kan, karena akan segera kita sambut yang ada di studio dan tidak terlihat di kamera, tolong tepuk tangannya. Kita sambut Direktur Umum LPP TVRI Ibu Rika Damayanti. Halo Selamat Ibu. datang. Selamat datang Bu Ibu di Dirum. TVRI. Luar biasa. Luar biasa. Hawa-hawanya, Silakan duduk, Ibu. Kak ini hawa-hawanya udah. Iya, silakan duduk Bu Dirum. Terima kasih Mbak Eni, Mbak Novi. Saya 06. Wow, 06. Luar biasa. Nomor HP ku 06 06 di belakangnya. belakangnya. By the way, Bu Dirum ini dulu penyiar loh aslinya. Penyiar. Iya kan Ya. Bu Dirum? Ya betul. Tahun 91 udah lahir. Tahun 9 Ya saya 92 Bu izin. dia masih di awal, saya Iya, baru muncul baru di dunia muncul ini. di dunia. Baru Saya launching. sudah nongol depan kamera ya. Udah nongol 01 di depan kamera. Hari ini Bu Dirum datang ke Ambon, ini bukan pertama kalinya ya Bu? Alhamdulillah ini kali kedua. Kali kedua. Kali kedua. Tempo hari 2021. Oh iya. 2021 Dan ya. kembali lagi 2025. 5. 1 tambah 5, 6 kan? Iya. 06. Boleh juga Bu Dirum nih 06 Luar lucky biasa. number berarti. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih sama Bu Dirum, tapi sebelum kita ngobrol banyak yang dalam-dalam Bu Dirum, kita nanya dulu nih 2021 ke Ambon sampai 2025 balik lagi, ada bedanya gak sih Bu Ambon dan TVRI Maluku? Secara khusus saya belum ngecek di depan di halaman. Saya ingat banget 2021 itu kita datang udah menjelang sore dan ada matahari terbenam. Itu kita duduk di rumput yang ada di halaman. Wah. Saya masih punya fotonya. Masih punya? Masih Bu punya Dirum. saya fotonya. Editor tolong bekerja, nanti kita ambil fotonya, tolong ditampilkan. 3, 2, 1. Nah itu dia fotonya. Ya, jadi yang teringat di saya itu adalah Ambon itu punya kantor yang luar biasa indah view-nya. Wah. Ya, luar biasa. Karena saya suka alam ya. Jadi begitu saya datang ke sini, ke Papua juga sama seperti itu. Indah sekali. Saya membayangkan kalau saya nggak tahu apakah memang ada program di halaman dengan background view yang seperti itu. Saya nggak tahu. Saya lihat di sini kan budayanya senang musik ya, budayanya tinggi. Saya membayangkan TVRI Maluku itu harusnya menjadi sebuah station yang dicintai oleh masyarakat di Maluku karena TVRI itu kan rumah kita bersama gitu ya. Dia tadi nyanyi suaranya bagus banget, aku sampai merinding di situ. Dia kalau nggak bisa nyanyi kita kasih turun gajinya Bu. Iya gitu. Bu, betul. Jadi tiap bulan tuh harus nyanyi Bu di depan Ibu Kepsta. Gitu. Tapi kalian P3K atau PNS Iya. nih? P3K ya? P3K Bu. Jadi Alhamdulillah. kebetulan ini semua yang lagi duduk bersama dengan Ibu Dirum adalah penyiar. Novi harinya penyiar, Sony penyiar / editor / pemain keyboard. Dia banyak banget bakatnya Bu dia. Oh iya? Iya 02 ini. Jadi semuanya hari ini adalah berarti basicnya punya penyiar. home band sendiri dong. Iya bisa Bu. Wih keren Home band banget. sendiri.
Hari ini kita akan launching dan vokalisnya kebetulan Ibu Dirum nih. Aduh, mengerikan itu. Jadi ada bedanya nggak Bu Jangan TVRI sampai 2021? ekspektasinya turun ke bawah gitu ya. Enggak Bu, kita pasti bisa membuat Ibu Tapi nanti kau tampil dampingin aku semaksimal. nyanyi ya. Jadi pura-pura nanti aku gitu. Ini udah di-spill sama Bu Dirum, nanti endingnya kita ajak Bu Dirum untuk nyanyi. By the way Bu, dari 2021 sampai 2025 berarti TVRI Maluku masih sama bagusnya ya? Masih sama bagusnya, dan saya happy ketika tadi pagi gitu pada saat pertemuan dengan seluruh karyawan, saya menangkap spirit itu ya, spirit bahwa sebenarnya kemajuan sebuah organisasi itu adalah kemajuan kita bersama. Exactly. Jadi tidak hanya kemajuannya Novi, tidak hanya kemajuannya Eni, tidak hanya kemajuannya Bu Kepsta, tetapi kemajuan seluruh secara institusional TVRI Maluku yang pada akhirnya nanti berimbas ke TVRI secara nasional ya, seperti itu. Tetap dijaga. Saya menunggu prestasi-prestasi dari Maluku, naik Nantikan, panggung Bu. di tingkat nasional gitu Kita loh. punya banyak gebrakan. Oke, tidak hanya nasional ya, tapi internasional ya. Internasional Oke. juga. Bu Dirum, ini Novi punya banyak pertanyaan. Dia udah nyontek tuh, ada daftarnya. Nyontek dulu. Ya, ada sekitar 33 halaman. Nyontek dulu, nyontek dulu. Nyontek dulu. Sebelum pertanyaannya, kalau kita lihat kan Bu Dirum, sektor umum ini, bagian umum LPP TVRI ini ibaratnya pahlawan tanpa tanda jasa by the way. Novi, karena ada yang bekerja di layar seperti bagian program, berita, tapi ada juga yang supportingnya kuat banget yaitu dari umum. Dan ini juga kontribusinya cukup besar yaitu pengembangan sumber daya manusia. Kalau Ibu lihat TVRI secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke ini dari sumber daya manusianya udah gimana nih Bu? Ya. Ada tantangan besar di sana ya, nih ya, tantangan besar. Tetapi saya yakin bahwa kita bisa mengejar apa yang kita sudah miliki dan apa yang belum kita miliki, ya. Karena itu memang di dalam perencanaan pengembangan SDM ke depan kita berpindah. Kalau tahun lalu prioritas saya itu adalah melakukan pembenahan untuk teman-teman terkait dengan status kepegawaian. Dan alhamdulillah telah selesai gitu ya, telah selesai walaupun ada sebagian yang mungkin tidak bisa terangkut, tetapi saya melihat 90% itu terselesaikan gitu ya, alhamdulillah. Nah, tahun ini terkait dengan SDM, target kita adalah melakukan pengembangan kompetensi. Ada gap yang cukup jauh, gap kompetensi di antara kita ya, semua pegawai ini, termasuk juga pendidikan-pendidikan yang sebenarnya juga sebagian besar teman-teman itu belum menjadi sebuah kebiasaan untuk belajar mandiri. Pada proses belajar itu harus selalu dilakukan setiap saat nih. Kalau dari data yang ada di kita itu sangat sedikit sekali teman-teman yang bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti diklat secara formal yang diselenggarakan oleh Pusdiklat ya. Karena itu padahal sebenarnya di dalam aturan kepegawaian itu wajib bagi kita kalau untuk PNS itu minimal 20 JP lah dia ya di dalam pengembangan. Dan menurut saya sekarang ini teknologi sudah sangat memudahkan. Jadi kalau misalnya Novi, Eni browsing di digital learning system itu yang Komdigi punya, di situ banyak sekali. Nah, semua teman-teman juga bisa melakukan hal itu ya. Jadi banyak sekali kelas-kelas mandiri yang kawan-kawan bisa ikuti. Tinggal pilih sesuai passionmu ada di mana. Kau tinggal pilih mau konten, mau belajar tentang apa. Karena saya pun belajar dari sana dan banyak sekali beasiswa yang ada. Hanya saja memang ada kesempatan yang bisa lebih banyak dimiliki oleh teman-teman PNS dibandingkan dengan kawan-kawan yang P3K. Tetapi bukan berarti teman-teman yang P3K harus stuck tidak mau belajar. Oh tidak, saya sangat mendorong kalian untuk belajar. Saya udah setua ini aja masih belajar terus. Gue udah tua ya? Enggak terlalu Bu. Enggak terlalu ya. Kalau kau bilang tua ya, aku catat ya. Terlihatnya 25. Alhamdulillah. Nomor sepatu. Jadi benar-benar ada kesempatan. Yang penting kita bisa nyari, jangan nunggu TVRI-nya ngasih, tapi kita juga harus nyari. Ya, sekarang coba bayangkan satu kelas di Pusdiklat itu biasanya kan kalau kita diklat tidak lebih dari 20. Ya kan? Jumlah stasiun kita ada 34 sekarang dengan lahirnya Banten dan Maluku Utara. Kebayang nggak ada lebih dari separuh yang tidak akan pernah memiliki kesempatan itu kalau kuotanya satu stasiun satu orang. Nah, apakah mau menunggu kesempatan seperti itu? Menurut saya kan tidak. Teman-teman bisa belajar secara mandiri atau menggunakan mekanisme coaching klinik. Jadi diundang narasumbernya diundang kemari sehingga teman-teman yang bisa belajar lebih banyak jumlahnya. Itu saya lakukan waktu saya menjadi Kepsta di Bengkulu. Karena saya melihat kuota yang ada di Pusdiklat itu terbatas, maka saya mengundang gurunya datang ke Bengkulu.
Kita cerita tentang audio misalnya. Semua teman-teman yang punya passion untuk belajar tentang audio, belajar ikut dalam kelas itu. Bisa sampai 20 orang lebih kan? Betul. Atau produser atau kita datangkan gurunya sehingga dengan biaya yang tidak terlalu tinggi, tetapi kawan-kawan mendapatkan pembekalan yang luar biasa. Betul. Seperti itu untuk menyiasati ya. Jadi selalu ada celah bagi kita untuk bagaimana cara kita berinovasi untuk melakukan sesuatu perubahan dalam hal mekanisme bekerja dan sebagainya seperti itu. Jadi benar-benar luar biasa, bisa kita cari cara lah agar supaya semuanya bisa belajar. Novi termasuk nih Bu, 90% yang tadi Bu bilang ya kan? Dan kebetulan Bu saya sebentar ikut diklat, tapi kita via Zoom. Penulisan Tidak masalah, mini feature. Iya, itu kan teknik pembelajarannya ya, sama seperti nanti teman-teman yang latsar karena efisiensi, apakah latsar menjadi hilang? Tidak. Kita gunakan mekanisme yang berbeda. Jadi dengan kelas jarak jauh. Tetapi belajar jarak jauh gitu sebenarnya tantangannya lebih berat. Betul. Kenapa? Karena fokus kita itu kan bercabang ya, apalagi kalau kalian masuk asrama udah nggak bisa kemana-mana. Tapi begitu di kantor kita ikut kelas belajar jarak jauh, ini cobaan di sekitar kita ini luar biasa. Nah, bagaimana Anda tetap bisa fokus untuk itu? Dan saya sangat berharap untuk teman-teman yang sudah beralih status, bukan berarti Anda berada pada zona nyaman, tidak. Justru tuntutan saya kepada kalian menjadi lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena negara sudah memberikan kesempatan perubahan status yang luar biasa buat kawan-kawan, plus pengembangan dari kesejahteraan yang dimiliki. Salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan ketika kita menerima rezeki berupa pekerjaan yang mantap ya, kesempatan yang baik. Menurut saya salah satu cara kita membalas apa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah dengan bekerja dengan baik. Seperti itu ya. Jadi tetap harus dijaga. Etos kerja tetap harus dijaga dimanapun kita ditempatkan. Performance-nya harus dijaga. Novi punya pertanyaan nggak buat Ibu Dirom? Kalau misalkan pekerjaan harus tetap dijaga Bu, apakah budaya kerja juga mempengaruhi Iya dong. eksistensi kerja kita Bu Dirom? Iya dong ya. Budaya kerja itu kemarin mungkin belum mengisi SKP ya. Ya, baru mau nih, baru mau. Dia baru mau isi baru SKP, mau ya. Dirom. Jadi ada dua komponen penilaian. Satu adalah kinerja, ada berkinerja atau tidak. Yang kedua adalah perilaku kerja. Ya, perilaku kerja itu bagaimana kita mengamalkan core values kita, nilai-nilai ASN berakhlak. Berakhlak itu kan sebenarnya singkatan ya dari apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika Anda di bawah ekspektasi untuk salah satu dari dua indikator itu, maka penilaian kepada kalian itu nanti akan berada di bawah yang baik. Akan ada butuh perbaikan, ada kurang dan sekarang karena kita sudah tunkinnya 60%. Dan kita sudah mengajukan usulan kepada Kementerian Pan-RB untuk 80%, maka penilaian terhadap kinerja itu menjadi wajib. Jadi kau tidak bisa berharap mendapatkan tunkin 100% ketika nilai SKP-mu itu tidak baik-baik saja. Jadi saya mohon maaf lahir batin ya. Jangan berharap kayak ini. Iya. Kan. Ini asas keadilan. Kalau kemarin-kemarin mau kerjanya bagus, mau kerjanya kagak, itu dapat 100% tunkin. Sekarang tidak bisa lagi ya. Kita harus bekerja itu sesuai dengan tunjangan kinerja itu kan adalah tunjangan yang diberikan atas dasar kinerja yang dihasilkan. Ketika kinerjanya 100%, maka tunjangannya 100%. Logikanya begitu. Ya. Pada saat kinerjanya di bawah 100%, maka sudah pasti akan ada pemotongan di bawah 100%, termasuk penegakan disiplin. Untuk penegakan disiplin yang kena sanksi hukum itu tingkat sedang, maka akan ada pemotongan tunkin selama 6 bulan, 25%. Ya. Jadi semua ada indikatornya. Itu adalah bentuk reward and punishment. Sebenarnya tunkin itu adalah reward yang diberikan oleh pemerintah terhadap apa? Terhadap indeks reformasi birokrasi kita yang berjalan baik. Indeks itu kan angka. Angka itu bukan Dirom yang menciptakan, tetapi ini kolaborasi kita semua. Tidak hanya kantor pusat tetapi juga stasiun penyiaran di seluruh Indonesia. Tidak hanya di umum, tidak hanya kepsaknya, tidak hanya keuangannya, semua menjadi satu kesatuan kita, sehingga muncullah angka di 72, sekian indeks kita. Dengan angka di atas 7 itu, maka kita bisa mengajukan usulan untuk peningkatan mungkin sampai dengan 80%. Nah, itu kan hasil kerja kita bersama gitu loh. Jadi
teman-teman harus bekerja juga dengan baik dan kinerja yang baik yang pada akhirnya nanti menjadi sebuah kinerja untuk lembaga kita seperti itu. Saya kayak guru ya ngomong gitu ya. Enggak Bu, tetap mantap kok Bu. Tadi padahal mau dibahas tentang reformasi birokrasi Bu Diro udah langsung kasih tahu kalau mau mendapatkan haknya yang benar kewajibannya dulu dikerjakan. Kalau misalnya Bu Diro melihat nih Bu, karena sekarang Ibu sudah ada pada posisi Direktur Umum. Perbedaan antara zaman Ibu dulu waktu masih menjadi pegawai kayak kita dengan yang saat ini seperti apa kalau secara kasat mata? Saya itu dari dulu saya sudah memiliki etos kerja yang saya bangun sendiri levelnya. Oke. Dimanapun saya bekerja, apapun tugas yang diberikan kepada saya sudah punya standar sendiri untuk ukuran saya. Karena saya terbiasa, saya tidak bisa menjadi orang yang tidak bekerja, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau seandainya saya tidak punya pekerjaan, maka saya selalu berusaha menciptakan pekerjaan untuk diri saya sendiri, sehingga saya selalu beraktivitas. Nah dulu kan zamannya memang belum reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu baru dimulai sejak ini 5 tahun kedua ya. Jadi baru 10 tahun terakhir lah mungkin ya. Dan menurut saya itu bagus karena mereform. Ketika negara memberikan tingkat kesejahteraan yang tinggi untuk ASN, maka harusnya semua unit organisasi itu juga memberikan yang terbaik untuk negara. Saya sekarang senang karena reformasi birokrasi itu sudah berjalan. Semua sudah terkoneksi satu sama lain. Kalau zaman dulu kan enggak kebayangkan Eni dan Novi ketika mau cari file kita di bagian kepegawaian itu bertumpuk-tumpuk sampai lemarinya tinggi, terus lihat satu buku seperti itu. Iya, kalau namanya ada jelas di situ, perlu waktu sampai berjam-jam dan kadang-kadang berminggu untuk menemukan file kita. Sekarang kan tidak. Cukup dengan kata kunci tertentu semua data dengan ini saya bisa tahu. Betul. Ya, kau sembunyikanlah datamu dariku. Ketahuan. Jangan dong Bu. Jangan gitu Ibu ya. harus lihat datanya biar terpampang dengan nyata. Gitu. Itu memudahkan teknologi. Jadi dengan perubahan teknologi yang ada sekarang, harusnya kita bekerja itu kan menghasilkan output yang juga lebih tinggi gitu ya. Sama kayak penyiar sekarang. Dulu zaman saya siaran, itu saya sama tuh dengan Bokep Samu. Kita pernah satu angkatan waktu kelas diklat pembawa acara. Tapi saya juara satunya. Wah, ini it's giving big female energy ya. Ibu-ibu ini luar biasa sekali loh. Dulu pantang buat saya sebagai penyiar, sebagai pewawancara, sebagai orang yang muncul di layar, saya bodoh di layar itu pantang. Saya sangat tidak mau menjadikan diri saya itu bodoh di layar. Nah, dulu kan zamannya tidak ada kayak kalian pakai HP. Gadget, betul. Nah, bagaimana saya mencoba supaya saya standby? Kenapa? Karena setiap apapun yang saya pilih, saya selalu berusaha komit dengan pilihan saya itu, ya. Jadi pada saat dulu itu bisa jadi malam ini ada wawancara, misalnya dengan gubernur kah dia atau menteri kah yang datang yang kita sama sekali tidak terplotting itu untuk wawancara, kita bisa dapat info itu 1 jam atau 2 jam sebelum. Jadi menyiasatin itu dulu saya clipping. Dulu kan korannya kan tidak digital ya, korannya kertas. Saya beli satu buku ukuran folio, itu isinya itu berita tentang ekonomi, tentang hal-hal yang timeless sifatnya. Ya, kenapa? Karena saya berasumsinya begini, berita tentang kenaikan inflasi misalnya atau tentang ekonomi makro atau mikro, dia tidak akan berubah untuk hal-hal tertentu ya, karena dia pasti akan sama seperti itu. Atau masalah-masalah politik yang menurut saya dia akan panjang lifetime-nya. Nah, itu saya clipping. Jadi anytime saya dipanggil produser, "Dek, kau besok wawancara." Nggak ada kata buat saya, "Ih, aku nggak siap Kak." Nggak ada. Dan tidak pernah keluar dari mulut saya ketika ada penugasan pimpinan saya bilang saya nggak bisa, itu nggak ada. Always ready. Ya, saya setiap kali pimpinan menugaskan apapun itu, mulai dari produser atau PA ataupun nanti sampai ke leveling yang struktural, saya tidak mengatakan saya tidak bisa itu tidak. Saya pasti akan mengatakan saya coba ya. Saya pasti akan mengatakan itu. Saya coba Kak, saya coba. Ketika itu saya sudah coba, saya tidak bisa, baru saya datang lagi. Bantu saya tidak bisa.
Bagaimana caranya supaya saya bisa. Jadi pantang buat saya menolak penugasan itu pantang. Ya, saya pasti akan kerjakan dulu semampu saya bisa kerjakan. Setelah itu kalau saya menemui hambatan baru saya lari lagi ke pimpinan saya. Nah, makanya kenapa kemudian saya sangat marah sekali ketika ada teman-teman penyiar yang dia baru datang ke studio 5 menit sebelum on air. Wah, itu sudah saya jewer itu. Teto. Untung Bu Rika bukan PD kita ya. Kalau PD kita bahaya juga hancur. ini. Kalian tahu tidak, saya kalau siaran minimal nih ya, minimal 30 menit itu saya sudah ada di ruang redaksi. Oke. 30 menit, gunanya apa? Kertas kerja yang kalian akan baca, saya harus tahu berita nomor 1 sampai dengan berita 30 yang akan saya bacakan itu isinya apa. Saya harus tahu, ya. Saya harus tahu kenapa? Ketika saya tahu berita itu, saya bisa menjiwai bagaimana saya harus mengekspresikan diri saya saat membaca. Ya. Kalau dulu belum ada teleprompter dan saya tidak mau muncul di layar itu kayak ayam matuk makanan, tuk katuk. Jadi lead berita itu saya hafalin. Wow. Ya. Jadi Anda harus punya inovasi terhadap dirimu sendiri apapun yang kau kerjakan, ya. Carilah cara yang membuat kalian happy, tapi hasilnya bagus. Jadi catat ya, nanti saya tanya sama Kepstanya, adakah penyiar di sini yang baru datang ke studio 5 menit sebelum on air? Teto. Cewek itu. Alarmnya bunyi nih. Alarmnya Tapi bunyi bukan bunyi. cuma penyiar. Adakah di sini PA yang datang, produser yang datang sebelum 5 menit siaran? Teto. Alarmnya bunyi juga. Adakah di Bu Rum. sini kameramen, petugas audio yang baru datang ke studio begitu sudah terpasang sempurna? Itu nggak mungkin. Teto. Itu nggak teto. Itu nggak teto. Itu kayaknya nanti tanya langsung aja Aman. ke Oh gitu. Itu aman. Aman. Nah, kalau ada satu profesi yang aman, harusnya profesi yang lain aman Harus dong. aman. Gitu. Betul. Jadi alarm tadi berarti alarm palsu, Bu. Ini bulan apa? Nanti saya datang lagi kemari, saya lihat ya. Waduh, kalau Bu Rum kayak gitu nih bahaya juga nih. Bisa kita kasih lihat. Tapi nggak bahaya sih, Bu, sebenarnya. Jangan-jangan kalian nyesel nyuruh saya duduk di sini. jadi enggak, istilahnya ini sharing karena kalau kita lihat Untuk Bu kebaikan Dirum bersama iya, ya. Bu Dirum bisa sampai ke level ini berarti bukan tidak mungkin kita juga bisa sampai ke level yang Bisa. sama. Yang penting harus punya work ethic, etos kerja. Betul. Karena diniatin kan, Attitude Bu. jangan lupa. Attitude juga benar, itu benar-benar penting. Iya. Itu adalah tips and trik dari Direktur Umum LPP TVRI. Sebelum kita tanya lebih jauh nih Bu terkait dengan digitalisasi, terus kita kemarin banyak banget terima pegawai yang CPNS bahkan yang P3K. Ini gimana nih bagian umum menghandle-nya agar supaya ini juga bisa menjadi bagian kontribusi dari mereka untuk TVRI secara umum. Kita akan jawab tapi setelah kita iklan dulu karena Ibu Dirum harus minum dulu. Iya kan? Karena pertanyaan setelah ini nih teto. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan kembali dengan jawaban-jawaban yang akan meledakkan ruangan informasi Anda bersama dengan Direktur Umum LPP TVRI setelah jeda. Nikmati petualangan eksplorasi jelajah Bahari Maluku dan simak cerita mereka yang mengabdikan dirinya di laut. Jelajah Bahari Maluku setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Timur hanya di TVRI Maluku. Apa yang terlihat oleh mata belum tentu adalah fakta. Ada kompleksitas yang perlu dieksplorasi untuk mendapatkan validitas informasi. Pastikan Anda bijak dengan memilih kanal berita yang terpercaya dan menginspirasi. Hilangkan ragu dengan mencari rujukan yang pasti. Maluku hari ini untuk publik Maluku yang cakap literasi.
berdoa pada Sang Kuasa sebagai generasi penerus bangsa. Katorang anak-anak Maluku, Patimura muda, bangkit dan meneruskan perjuangan Kapitan Patimura. Lawa mina haulala, maju terus, pantang mundur. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Novi, bunyi keyboard 02 kayaknya agak beda kali ini ya. Beda ya. Anda masih menyaksikan program Bacarita Orang Maluku. Kali ini spesial kita rubah judulnya Bacarita Deng Dirum karena kehadiran juga kita sebuah kebanggaan Direktur Umum LPP TVRI ada di Studio BOM. Dan bagi pemirsa yang baru tune in, kita lagi ngomongin apa sih? Kita lagi ngomongin TVRI di hari ini ya kan, antara Akar dan Ara bersama dengan Ibu Direktur Umum. Tadi sebelum kita break sudah dikasih tahu nih sama Bu Dirum bahwa digitalisasi ini udah menjadi bagian penting dalam kerja-kerja insan TVRI. Sekarang kita mau tanya Bu Dirum, kalau kemarin kalau kita lihat masa-masa sebelum digitalisasi ini segala sesuatunya bersifat analog, cara kerjanya juga harus lebih keras. Tapi kalau sekarang semuanya dipermudah. Tapi ada juga sisi negatifnya, it's a blessing and a curse. Kalau Ibu Dirum melihatnya digitalisasi ini seperti apa? Apakah ini a blessing atau a curse? Karena kalau dari kerja umum nampaknya lebih mudah ya Bu. Dengan sistem yang terintegrasi digitalisasi ini mempermudah. Boleh dijelaskan Bu Dirum? Kita dengan kemajuan teknologi itu satu kondisi yang tidak bisa kita hindari. Tetapi apakah itu membuat kita menjadi malas? Untuk sebagian orang mungkin iya. Tetapi untuk sebagian besar lainnya mungkin tidak. Malah semakin tertantang. Inovasi apa lagi yang bisa dilakukan dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini. Nah, dari sisi RPJMN sendiri, pembangunan 5 tahun ke depan, roadmap-nya itu juga sudah mengarahkan kepada digitalisasi ya, digitalisasi pemerintahan yang berbasis elektronik, kemudian ASN yang digital dia. Pimpinan pun juga sama, dia juga harus menjadi melakukan fungsi kepemimpinan dengan tanpa menyampaikan digital leadership. Ya, bagaimana mungkin di tengah era teknologi sekarang ini kalau kita punya pimpinan gagap teknologi, bagaimana dia bisa memberikan arahan kepada lingkungan kerjanya, timnya, kalau dia nggak tahu mau ngapain dengan teknologi ini. Jadi pimpinan harus punya kemampuan itu dulu dia. Meski sudah di usia lansia ya begitu ya Bu. Saya beda zaman. Saya 56 loh. Udah kategori lansia juga ya Bu. Cucu 1. Waduh, nggak kelihatan loh Bu Dirum. Padahal memang harus ada nih seperti sosok seperti Bu Dirum, senior-senior kita. Karena kita bisa belajar terus kerja di dunia digitalisasi yang serba mudah. Tidak, umur itu kan cuma angka. Iya toh, cuma angka ya. Tetapi semangat tetap harus, belajar tetap harus, enggak ada. Saya belajar sama anak saya. Gimana sih Dek baca ini? Ih mama gaptek, gini mah caranya. Belajar, akhirnya bisa. Tapi mungkin ya kelas kita ya walaupun smartphone ya kita juga belum seperti anak-anak sekarang. Mungkin umur kalian lah ya
sampai segala sesuatunya diperintahnya aja pakai HP-nya kan bisa. Nah, saya belum sampai tahap yang semua saya menggunakan smartphone saya, tidak. Tetapi untuk bekerja hal-hal tertentu iya. Tapi untuk yang sampai yang betul-betul sampai detail seperti anak-anak muda sekarang, mungkin apa guna saya punya tim ya? Ya, betul. Gitu dong. Tapi kan saya tahu dulu umumnya. Coba bikin gini, gitu. Dan saya paling suka bekerja dengan anak-anak muda. Kenapa? Karena begitu saya mengeluarkan sebuah inovasi, semua gagasan, sini deh kita ngumpul. Saya kemarin kepikirannya begini-begini, gimana ya menurut kalian? Waduh, itu luar biasa. Yang ini kasih usul ini kasih usul ini. Sekarang kan modelnya begitu. Pimpinan itu menggunakan kelincahan birokrasi, ya. Keputusan itu kadang diambil lewat brainstorming seperti itu. Dan gaya kepemimpinan itu bisa top down, bisa bottom up dia. Dan itu harus kalau saya sih sering mengkombinasikan itu, ya. Saya tidak selalu menggunakan wewenang yang saya punya dari atas langsung brek seperti itu, tidak. Saya juga cenderung mengambil keputusan itu kadang-kadang lewat pertemuan-pertemuan terbuka seperti itu, ya. Karena buat saya keputusan itu adalah satu hal yang harus dijalankan bersama. Tuh. Karena itu harus disepakati bersama dan diketahui bersama dan dipahami bersama, seperti itu. Istilah Bu Dirum enak nih, Novi, kelincahan birokrasi. Kelincahan birokrasi. Kalau tidak lincah, gimana tuh kayak ini? Kalah sama AI, kamu punya Kalah. pertanyaan tentang AI kan? Nah, Coba. AI itu adalah kondisi yang tidak bisa kita hindari. Jadi kita sebagai human, sebagai orang, kita harus punya spesialisasi, kita harus punya kompetensi, ya. Apalagi kita ASN nih, ada 3 kompetensi teknis, ada 3 kompetensi yang harus dimiliki: kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Kompetensi teknis bisa jadi AI bisa menggantikan, ya toh, karena teknis. Cerita tentang editor AI udah ngerjain, bikin produksi AI udah ngerjain. Manajerial apa iya, robot bisa jadi manajer kita. Sosiokultural apalagi, robot nggak punya rasa, ya kan? Kita yang punya rasa. Nah, jadi makanya kita jangan kalah sama robot, sama teknologi, ya. AI itu membantu kita untuk mengatasi kondisi-kondisi sulit. AI membantu kita untuk mengatasi sebuah kondisi yang kita perlu kecepatan waktu. Sekarang coba bikin PPT, kan udah pakai Canva nih, ya. Atau zaman dulu saya bikin sendiri, ininya template-nya seperti apa. Pakai PowerPoint Bu, manual. Iya, kan lama ya. Sekarang bikin aja AI. Bantu saya bikin PPT ini 30 detik selesai. Gitu toh. Bikin kajian apa? Saya perlu diminta bikin kajian. Saya nggak kebayang apa ya. Nah, saya kadang-kadang menggunakan AI itu untuk memancing justru munculnya ide-ide lain. Ya, contoh misal saya diminta membuat sebuah kajian, tapi saya nggak tahu mau mulai dari mana. Saya perlu dibantu. Saya ngobrol sama AI saya punya di HP. Bantu saya dong, saya perlu penjelasan terkait ini. Begitu muncul, oh iya ya, kenapa saya nggak mulai dari sini? Nah, buat saya itu, ya. Jadi jangan takut dengan teknologi. Teknologi harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu kita harus selalu belajar, gitu loh, ya. Baik, kalau Ibu Dirum melihat tantangan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, misalkan AI, penyiar saja sudah bisa lewat teknologi AI. Apakah mungkin ada ketakutan tersendiri mungkin dari pihak TVRI sendiri? Apakah nantinya agak tergeser SDM-nya seperti itu, ataukah hanya hal-hal tertentu saja, Bu Dirum? Karena TV swasta banyak kan Bu udah yang pakai AI. Tidak, dia menurut saya kita sekarang baru muncul lagi 2 stasiun baru, ya, berarti sudah 34. Di Papua sebenarnya sedang dijajaki juga untuk Papua Selatan. Oke. Jadi pertumbuhan kalau berdasarkan regulasi, TVRI itu berada di ibu kota provinsi. Nah, existing jumlah stasiun yang ada sekarang masih di bawah jumlah provinsi yang ada di Indonesia, ya. Tentu saja untuk membangun sebuah stasiun baru kan perlu banyak hal yang harus disiapkan. Jadi saya yakin sebenarnya dengan jumlah SDM yang ada saat ini 6.000 lebih, dengan hadirnya CPNS yang hampir 2.000 orang, menurut saya itu akan mampu menjawab kita beberapa tahun ke depan. Karena apa? Sampai dengan beberapa tahun ke depan tuh kita juga ada ribuan orang yang akan pensiun, termasuk saya dalam 5 tahun ke depan.
Masih lama. 5 tahun lagi. Masih lama. Masih lama. Masih bisa jadi dirut ya? Masih bisa kita dorong. Satu periode Ya lagi. kan? Jangan bahas itu. Ya, kita ngomong Kita ngomong lain. Bu Dirum, Ya. karena Ibu udah mention CPNS, Mas ada kurang lebih 6.000 yang diterima oleh TVRI. Tidak, 1.956. 6.000, 1.900 Itu total ya. totally untuk Oke, seluruh Indonesia. ya. Masih banyak juga ini yang perlu digembleng nih Bu secara sumber daya Pasti. manusia. Apa yang nanti dilakukan oleh umum sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan SDM dengan para CPNS yang baru kita terima? Ya, jadi proses pembelajaran itu kita juga sedang menjadikan Pusdiklat kita itu corporate university, ya. Oke. Jadi yang namanya proses pembelajaran itu ada mentoring, coaching, dan ada counseling. Nah, ini kita belum lakukan selama ini. Kita memang belajar dari Pusdiklat segala macam, tetapi saya melihat isu strategisnya adalah belum terintegrasinya proses pembelajaran ini ya. Makanya kenapa tadi pada saat pertemuan Pak Karyawan saya mengatakan fokus kita sekarang adalah pengembangan kompetensi. Saat ini kita sedang mengolah data untuk kalian yang ikut seleksi CPNS, yang CPNS kemudian kemarin ikut alih status. Ya, dari non ASN menjadi ASN P3K. Kan kalian ikut CAT kan? Computer Assisted Test. Ya, ada tesnya kan di situ. Itu data itu kita ambil. Oke. Data itu kita minta supaya saya bisa melihat gapnya ada di mana dan seberapa besar. Ketika misalnya ini kemarin gak ikut ya, tetapi yang PNS di tahun 2024 lalu di awal tahun itu juga kita bekerja sama dengan BKN. Saya meminta assessment untuk semua PNS yang ada di Indonesia. Pada saat itu ada 1.000 lebih lah ya, saya lupa angkanya, tapi semua PNS ikut. Hampir semua, mungkin cuma 0,0 sekian persen yang tidak ikut karena sakit dan sebagainya gitu ya. Tetapi kemudian diikutkan ulang pada sesi yang berikutnya. Jadi data itu sudah ada. Dan yang menyedihkan, literasi digitalnya sangat rendah. Dari hasil asesmen CAT-nya Ibu? Iya, sangat rendah. Kemudian kompetensi yang lainnya juga sangat rendah. Nah, tetapi kita belum melakukan pengembangan kompetensi untuk itu. Makanya di data yang lalu, tahun lalu, kemudian saya combine dengan data di 2024 yang pengadaan kemarin, plus yang data kalian yang ikut prioritas 1 dan prioritas 2, data itu kita ambil, kita olah supaya ketahuannya begini. Nanti untuk mereka yang levelnya ada di misalnya masih basic, dia akan mendapatkan pendidikan yang basic. Oke. Dan kita akan mengarahkan bahwa karyawan itu dia harus belajar mandiri juga. Jadi jangan berharap secara formal, untuk itu nggak akan bangun-bangun deh, ya harus belajar mandiri. Misal nanti Eni sama Novi levelnya ada di misalnya di intermediate, saya tidak akan mungkin mendorong kalian untuk belajar yang basic. Ada di intermediate harusnya menuju ke arah advance, yang advance harusnya lebih tinggi lagi. Nah kira-kira seperti itu, karena gap itu sangat besar di kita. Nah ini tantangan ya. Kemudian yang CPNS yang baru juga fresh graduate. Ada cuma 0,0 sekian persen yang dia punya pengalaman kerja, tapi lebih banyak lagi yang tidak. Artinya proses pembelajaran mentoring coaching itu ada di sini. Ya, jadi kalian, nah sekarang kayak Eni dan Novi, anggap deh, saya udah sekian tahun bekerja di Maluku, berarti Anda sudah masuk lebih senior dong dibanding adik-adikmu yang baru datang. Kasih mereka pengetahuan yang kalian punya, itulah transfer knowledge. Bisa dilakukan secara formal, bisa dilakukan secara informal. Tidak pernah ada orang yang rugi dengan berbagi ilmu. Ya, ketika kita mentransfer ilmu kita ke orang lain, justru kita akan semakin banyak datang ke kita. Ilmu yang baru ya, dan berikan ilmu yang kau miliki. Jangan pernah kita merasa takut ketika kita mentransfer ilmu yang kita punya ke teman-teman, kita menjadi akan terkalahkan oleh dia, tidak. Ya, tidak ya. Justru kita akan menjadi tim yang kuat. Karena sekarang kita punya kemampuan yang sama dan itu akan mendorong kita untuk terus berprestasi seperti itu. Kira-kira begitu ya. Betul kayak nih. Jadi TVRI itu bukan kerja mandiri tetapi harus kerja tim. Teamwork. Ya, iya dong. Tadi pagi Bu Dirum ngobrol bersama dengan teman-teman CPNS dan juga para pegawai TVRI Maluku. Boleh di-spill nggak Bu untuk pemirsa, apa sih Bu yang diobrolin tadi pagi? Oh, tadi pagi. Ada kabar baik nggak Bu? Ada banyak nih yang diobrolin. Bu Dirum mikir nih, yang mana yang harus saya kasih tahu? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Tadi pagi itu sebenarnya lebih kepada
apa ya, maksud saya ingin membangkitkan bahwa kita itu bekerja untuk TVRI gitu ya. TVRI itu adalah representasi dari negara. Jadi kita bekerja untuk negara. Kita bekerja untuk negara artinya kita ini pelayan. Pelayan dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat, kepada stakeholder yang ada di sini. TVRI itu sebenarnya adalah sebuah media penyambung informasi, ya, media negara yang kita pemerintah melakukan proses apa gitu ya, misal pembangunan atau apapun itu, kemudian kita terjemahkan melalui audiovisual, itu kemudian kita share kembali kepada masyarakat dengan harapan mereka menonton kita melalui apapun itu, apakah terestrial kita punya ataukah di media sosial yang kita miliki, supaya apa yang dilakukan ini bisa disampaikan dengan baik sehingga masyarakat itu mendapatkan sesuatu dalam konteks positif, ya. Pada saat kalian misalnya produksi sebuah feature dokumenter, anggaplah tentang UMKM lah yang ada di sini. Apakah produksi yang kita lakukan itu kita mengangkat misalnya salah satu UMKM yang perlu dibantu misalnya untuk supaya dia bisa dapat pasar yang luas, supaya dia bisa hidup usahanya. TVRI ada di sana, misalnya kita sampaikan itu promo itu kepada masyarakat dalam bentuk ya bukan promo yang berbayar ya, tetapi dalam bagaimana kalian menjadikan itu sebagai sebuah layanan kepublikan. Kemudian datangi beberapa waktu kemudian, apakah dengan munculnya dia di media kita itu telah mengangkat usahanya dia. Ketika itu mengangkat usaha dia, berarti kita sudah menjalankan salah satu fungsi publik kita, pelayan kita. Nah kira-kira seperti itu. Pengautan pelayanan publik tadi pagi yang dikasih tahu ke kita. Bu Dirum, ada catatan khusus nggak nih Bu untuk para pegawai TVRI Maluku dan juga pegawai TVRI di seluruh Indonesia terkait dengan reformasi birokrasi, berakhlak dan juga digitalisasi? Ya, mungkin karena saya selalu mengukur dengan diri saya kali ya. Jadi saya melihat bahwa tidak ada yang tidak bisa kita lakukan ketika kita bersungguh-sungguh untuk mengerjakan itu ya. Tim yang baik itu adalah tim yang kita bisa saling mengisi satu sama lain. Dan bekerja di media itu bekerjanya beda. Di operasional tim kerja, di pendukung juga tim kerja. Saya berasalnya kan puluhan tahun saya bergeraknya di operasional ya. Jadi saya melihat bagaimana rapuhnya satu baut ini bisa menyebabkan lingkaran yang kita bangun itu juga bergerak labil dia, tidak mantap ya. Jadi sebenarnya ini semua harus dibangun. Yang support system seperti sekarang saya berada di belakang dalam arti yang mensupport untuk kebutuhan yang di core business, tapi kan itu bisa saling ngobrol. Masalah di kita, kadang-kadang kita nggak saling ngobrol. Kita media informasi komunikasi, kadang-kadang informasi yang di dalam organisasi kita juga tidak mengalir dengan sempurna. Nah itu yang harus diperbaiki. Fungsi kalian berdua juga ikut andil di dalam organisasi ini ya. Novi sambil mikir Bu, gimana ya saya jadi Dirum? Gimana ya saya jadi Dirum? Ya kita bermimpi dulu ya Bu Dirum ya. Hidup harus punya mimpi Nov ya. Kalau kata Niji mimpi adalah kunci deh, jadi harus tetap bermimpi. Bu Dirum, kita di detik-detik terakhir obrolan bersama dengan Bu Dirum, tapi kita mau ajak Ibu main game, boleh nggak Bu? Permainannya adalah this or that. Jadi Ibu milih, tapi jawabnya harus cepat. Jawab cepat Bu Dirum. Bisa Bu Dirum? Oke, ada daftar pertanyaannya. Jadi pertanyaannya mudah-mudah Bu Dirum. Kita mau main this or that, Ibu tinggal jawab tanpa harus berpikir. Jadi ini mengandalkan intuisi, ya kan? Saya sangat ngeri kalau udah ada diskusi begini. Enggak Bu, jawabannya gampang banget kok. Permainannya this or that, jadi Ibu Dirum kita akan kasih pertanyaan Novi dan Ibu akan pilih, kasih offer, pilihan. Ibu akan memilih yang mana, dari situ kita bisa lihat, oh ternyata Ibu Dirum orangnya kayak gini ya. Oke. Edisi this or that bersama dengan Direktur Umum TVRI. Ibu, rapat pagi atau rapat sore? Dan rapat pagi atau rapat sore Bu? Dua-duanya, both, oke. Laporan panjang atau presentasi singkat? Singkat. Presentasi singkat. Naik tangga atau nunggu lift? Nah sekarang lututku lagi bermasalah boleh. Kalau dulu saya naik tangga, dan saya naik tangga bukan satu tangga. Banyak, saya langsung lompat dua. Langsung loh. Nah kalau kau mau jadi Dirum, kau naik tangga harus lompat dua ya. Dia tiga Bu kebetulan tiga. Lompatnya langsung tiga. Berarti Bu Dirum sekarang naik lift karena lututnya bermasalah. Faktor U ya kayak. Bu Dirum, TV hitam putih klasik atau Smart TV zaman now? Smart TV dong. Smart TV. Kerja di balik layar atau tampil depan kamera?
Balik layar. Balik layar. Kopi hitam atau teh manis? Kopi hitam tanpa gula. Tim kopi americano berarti ya. Dokumen fisik atau file digital? Digital. Bekerja dari kantor pusat atau kunjungan ke daerah-daerah? Anywhere. Anywhere. Sibuk di hari Senin atau dikejar deadline di hari Jumat? Bingung nih ya jawabnya ya. Kalau dari etos kerjanya pasti Ibu Dirum nggak mungkin kejar deadline. Beliau harus selalu bekerja sesuai dengan strukturnya. Santai bareng tim atau brainstorming sampai malam, Bu? Santai tapi tetap tercapai. Tinggal di Ambon atau nyanyi, Bu? dilema. Kalau Ibu nggak pilih nyanyi berarti tinggal di Ambon. Kerjanya dari LPP TVRI Maluku. Ibu udah pilih nyanyi berarti sebentar lagi beliau akan nyanyi. Tapi itu jebakan Batman ya. Jadi nggak ada pilihan lain, tetap harus nyanyi. Bu Dirum, ini di ujung pertemuan kita, tapi Ibu punya agenda juga besok nanti dengan Komisi 7. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan bukan aja kepada insan TVRI, tapi juga kepada para pegawai yang bekerja untuk negara. Oke. Bekerja untuk negara itu adalah sebuah rezeki yang tidak dimiliki oleh semua orang ya. Karena itu ketika rezeki itu sudah berada di tangan kita, maka bekerjalah dengan sebaik mungkin, berikan yang terbaik buat negara ini. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Dirum. Terima kasih. Terima kasih Bu Dirum. Tapi kita nyanyi dulu ya kayaknya. Iya, Ibu Ibu udah latihan. Kita udah bawa pelatihnya kemarin dari Amerika, langsung udah dilatih Ibu Dirumnya. Beliau akan nyanyi. Sekarang Amerika sama Novi sama Eni. Oh iya, gitu. Iya, sama Sony, sama Kak Andre, Bu. Sama Andre. Andre juga udah siap untuk bantu Ambil Bu semuanya Dirum. dah. Ambil semuanya. Ini pelatih khusus buat Ibu Dirum. Betul. Oke guys. Betul, sambil Ibu Dirum siap-siap kita mau mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan BOM edisi khusus hari ini. Kita doakan semoga Ibu Dirum selalu sehat. Amin. Balik lagi ke Ambon dan semua Amin. agendanya nanti bersama dengan Komisi 7 di besok hari lancar jaya. Amin. Betul. Semoga dengan apa yang Ibu Dirum sampaikan juga kita bisa terinspirasi bekerja dengan baik, jaga amanah itu agar supaya suatu saat nanti kita bisa jaga sampai ke tangga tertinggi ya kan dari Amin. karir kita seperti See you Ibu on top. Dirum. See you on top. I'll be seeing you on top, Ibu. Yes. Terima kasih banyak pemirsa, nanti kita akan hadir lagi dengan topik-topik yang luar biasa yang akan meledakkan ruang informasi Anda di setiap hari Selasa hanya di TVRI Stasiun Maluku. Akhirnya saya Eni Panusa 01. Dan saya Novita Bonara 02. Dan saya Sony Soplantila 03. Pamit undur diri. Well, ladies and gentlemen, inilah Direktur Umum LPP TVRI. Sampai jumpa. Boleh langsung? Ibu-ibu, kita nyanyi dulu. Tanpa beta putus pusare, pasir putih aluse, gunung den tanjung beta seng lupae. Ina ama lama lawan sing baku dapai, biar jauh begini tapi dekat di hati betae. Dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, atau semua bersaudara. Nusa Inah, katong semua dari sana.